Jadi, berikut merupakan mind mapping kita terkait topik perawatan periodontal fase 1 pada subtopik koreksi restorasi dan prostetik. Dan pada subtopik kali ini, kita akan membahas beberapa learning point, yaitu yang pertama, koreksi restorasi. Dan di bagian koreksi restorasi, kita akan membahas topik-topik atau learning point terkait perawatan darurat, lalu pencabutan hopeless teeth, selanjutnya, tindakan menjaga kebersihan mulut, lalu scaling dan root planning, evaluasi, bedah periodontal, dan terapi ortodontik. Selanjutnya, pada learning point kedua, kita akan membahas poin terkait koreksi prostetik. Di antaranya terdapat beberapa learning point, yaitu manajemen mukogingiva, lalu mempertahankan ridge post pencabutan, prosedur pemanjangan mahkota, dan rekonstruksi alveolar ridge. Untuk materi lebih jelasnya, yuk simak materi berikut ini. Koreksi restorasi merupakan sebuah proses memperbaiki atau mengganti restorasi gigi yang rusak atau tidak sesuai, seperti penggantian tambalan amalgam dengan bahan restorasi yang lebih estetik. Selanjutnya, beberapa persiapan restoratif dentistry yang perlu dilakukan oleh operator atau dokter gigi pada jaringan periodontium. Yang pertama adalah perawatan darurat. Perawatan darurat merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada pasien yang tujuannya adalah untuk meringankan gejala dan menstabilkan infeksi akut, terutama yang terkait dengan endodontik. Apabila saat proses persiapan restoratif dentistry, operator ataupun dokter gigi menemukan keadaan gigi yang hopeless, perlu dilakukan tindakan yaitu pencabutan gigi dengan prognosis yang hopeless. Pencabutan gigi hopeless diikuti dengan perawatan sementara dengan gigi tiruan ataupun dapat digunakan implan, di mana retensi gigi hopeless tanpa perawatan periodontal biasanya akan mengakibatkan turunnya tulang atau alveolar ridge loss di sekitar gigi yang berdekatan. Selanjutnya, di sini teman-teman operator maupun dokter gigi perlu mengingatkan pasien untuk melakukan penjagaan kebersihan mulut atau kontrol oral hygiene. Kontrol oral hygiene atau menjaga kebersihan mulut ini perlu dilakukan untuk meringankan skor biofilm dari plak dan juga menurunkan keadaan peradangan pada gingiva. Dan apabila saat nanti teman-teman melakukan pengecekan, salah satunya seperti pocket periodontal dan menemukan di mana terdapat keadaan pocket periodontal lebih dari 5 mili, maka perlu diedukasi kepada pasien untuk meringankan gejala tersebut, perlu dilakukan perawatan lanjutan selain kontrol oral hygiene. Lalu, perlunya melakukan tindakan scaling dan root planning. Scaling dan root planning yang dikombinasikan dengan tindakan kebersihan mulut telah terbukti secara signifikan mengurangi peradangan gingiva dan laju perkembangan periodontitis. Hal ini berlaku juga untuk pasien-pasien dengan pocket periodontal yang dalam. Selain itu, tidak lupa juga pasca perawatan ataupun tindakan yang nanti teman-teman berikan kepada pasien perlu dilakukan proses evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan setelah 4 minggu yang terkait jaringan gingiva. Tujuannya adalah untuk menentukan kebersihan mulut, lalu respon jaringan lunak, serta ada tidaknya kedalaman pocket. Selanjutnya, bedah periodontal. Biasanya, tindakan bedah periodontal dapat diindikasikan untuk kasus-kasus di mana pasien memiliki pocket dengan kedalaman lebih dari 5 mili. Dan tujuan dari bedah periodontal sendiri adalah untuk mengobati penyakit periodontal aktif dan mempersiapkan keadaan rongga mulut untuk perawatan restoratif atau prostetik lanjutan. Selanjutnya, terkait terapi ortodontik tambahan, di mana gigi dengan kerusakan tulang yang sudah ada sebelumnya disertai jaringan periodontium yang tersisa masih sehat dapat digerakkan secara ortodontik tanpa menimbulkan kehilangan perlekatan tambahan.